Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak yang hebat. Bagaimana kabarnya hari ini? Bapak doakan mudah-mudahan kalian selalu diberi kesehatan. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Seperti biasa anak-anakku yang hebat, kita belajar lewat daring lagi ya. Mohon bersabar, mudah-mudahan pandemi cepat berlalu. Amin. Seperti sebelumnya, agar kita mendapatkan ilmu yang bermanfaat sekali, sebaiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai, berdoa selesai. Oke anak-anakku yang hebat, apa yang akan kita pelajari hari ini merupakan lanjutan dari pelajaran sebelumnya. Kalau sebelumnya kita sudah belajar matematika tentang penjumlahan, sekarang kita akan belajar lagi muatan pelajaran matematika yang berada di subtema 2 tema 1 ya, tentang pengurangan bilangan. Oke, di sini di pinggir sudah tertera pengurangan itu ada dua macam, ada pengurangan tanpa pinjam dan ada pengurangan yang meminjam. Nanti kita kupas satu-satu ya. Masih dengan Bapak Sofibul dan Ansori, guru kelas 3 SDN 1 Sukamerang. Awas ya, kalian harus fokus dalam menyimak video pembelajaran supaya nanti sekali lihat kalian langsung hafal. Kalau belum bisa boleh diulang lagi dan diulang lagi sampai kalian bisa ya dan mahir. Oke, tanpa basa-basi kita lanjut kepada materi yang pertama ya. Submaterinya itu pengurangan tanpa pinjam. Mungkin pengurangan kalian tidak asing lagi ya, di kelas 2, di kelas 1 kalian sudah belajar, di kelas 3 mungkin angkanya itu dibanyakin lagi, karena kita membahas ribuan, berarti kita pengurangannya pengurangan seputar angka ribuan. Oke, ini contohnya 2567 dikurangi 1124. Berapa isinya? Mudah sekali. Untuk menjawabnya, langkah pertama kalian tulis bilangan yang di awal. Ya, di sana kan bilangan yang awalnya adalah 2567. Jadi kalian tulis dulu yang pertama ini 2567. Nah, di sini triknya nih. Untuk yang kedua, kalian tulis bilangan yang kedua tapi mulainya dari ujung dulu. Ya. Dari ekor dulu, jangan dari depan. Ya, berarti dari angka 4 dulu. Dari satuan dulu. 4, kemudian 2, kemudian 1 dan 1 ya. Jadi ini kalau dibaca 1124. Sekali lagi, dari mulai satuan, puluhan, ratusan dan ribuan ya. Kalau yang atas itu dari awal boleh dari belakang silahkan, tapi yang lebih mudah dari awal dulu 2507. Nah, kalau yang kedua yang di bawah itu dari belakang dulu 4, 2, 1 dan 1. Lalu kita jangan lupa apa yang ditanyakannya itu pengurangan, kita kurangi satu-satu. Untuk pengurangan sama seperti penjumlahan, harus dari belakang ya, dari belakang.
7 kurang 4 berapa? 3. Udah kan? 6 kurang 2? 4. 5 kurang 1? 4. Dan 2 kurang 1? 1. Sehingga hasilnya 2567 dikurangi 1124 itu adalah 1443. Simpan saja jawabannya di sini. Udah kan? Simpel banget lah. Pasti Bapak yakin kalian akan bisa. Kalau belum bisa, kata Bapak tadi apa? Ulang lagi videonya, ulang lagi videonya. Yang kedua yaitu pengurangan dengan meminjam. Nah, ini mungkin yang agak-agak sulit, tapi agak naik level gitu kan. Contoh 4.627 dikurangi 3.474. Sama halnya dengan yang tadi. Jadi dalam menjawabnya, pertama tulis angka yang di depannya itu ya, yang 4.627. Nah ini tulis semuanya 4.627. Yang kedua, seperti biasa tulis angka yang keduanya, tapi dimulainya dari 4, dari ujung dulu, dari belakang. 4, kemudian 7, kemudian 4, kemudian 3. Baru kita kurangi. Nah, satu-satu ya, dari belakang. 7 kurang 4. Bisa, ini 3 ya. Kemudian 2 kurang 7. Waduh, nggak bisa nih 2 kurang 7. Kenapa 2 kurang 7 nggak bisa? Karena angka yang di atas itu lebih kecil daripada angka yang di bawah. Sedangkan pengurangan itu angka yang di atas harus lebih besar daripada angka yang di bawah. Caranya mudah. Nah, di depan 2 ada angka berapa? Ada angka 6. Nah, pinjam 1 ke 6. Ya. Caranya 6-nya dicoret, lalu 1-nya ditulis di depan 2. Ini jadi 12. Ya. Sekali lagi. 6-nya dicoret, lalu 1-nya disimpan di dekat 2, itu jadi 12. Lalu 6-nya jadi berapa Pak? 6-nya jadi 5 ya. Gitu ya. 6-nya jadi 5 karena udah dikasihin 1 ke 2 ya. Nah, baru kita bisa ngurangi 12. Awas jangan 2 lagi, tapi 12 dikurangi 7 berapa? 5 ya. Kemudian 5 kurang 4 berapa? Udah 1. Dan 4 kurang 3 1. Jadi hasilnya 4.627 dikurangi 3.474 adalah 1.153. Mudah kan? Simpel kata Bapak juga kan? Asal kalian teliti dalam mengamati video ini, pasti bakalan bisa. Bagaimana? Sudah bisa kan? Kalau belum bisa, kalau belum paham, boleh diulang lagi. Lanjut. Contoh soal. Nah ini contoh soal. Misalkan ada contoh soal kayak gini. 4.500 dikurang 1.324
25. Waduh, gimana nih? Sama seperti tadi. Cara menjawabnya, pertama tulis seluruh atau bilangan yang di depan ya. Bilangan yang pertamanya yang di depan, yaitu 4.500. Yang kedua, tulis bilangan yang kedua dimulainya dari yang belakang, yaitu dari angka 5, kemudian 2, kemudian 3, dan 1. Baru kita operasikan pengurangan. Nah, di sini baru kita kurangi ya. 0 kurangi 5 bisa tidak? Tidak bisa, karena tadi apa? Yang atas kalau dalam pengurangan harus lebih besar daripada yang di bawah. Berarti 0 itu tidak bisa. Pinjam Pak ke 0 lagi? Tidak bisa, masa 0 ke 0 pinjam? Nggak ada angka. Oh, terus bagaimana caranya? Nah, ini lihat 0 yang kedua dari belakang. Nah, karena 0 yang pertama tidak bisa minjam kepada 0 yang di depan, berarti 0 yang di depan harus isi dulu angkanya. Caranya minjam dulu ke 5. Minjam ke 5 tadi sudah dijelaskan. Bagaimana caranya? Dicoret 5-nya, diganti tambahin 1 ya. Jadi ini 10, lalu 5-nya diganti 4. Nah, sekarang sudah ada angka kan? 10. Kalau sudah ada angka 10, berarti 0 itu bakal bisa pinjam ke 10. Caranya coret lagi ini 10. Nah, 1 di sini di 0 yang pertama, itu jadi 10 kan? Lalu yang 10 itu jadi 9 ya, karena sudah dikasihin 1. Nah, sekarang bisa dikurangi. Caranya seperti biasa. 10 kurang 5, 5. 9 kurang 2, 7. 4 kurang 3, 1. Dan 4 kurang 1, 3. Jadi isinya berapa? 3.175 ya. Nah, ini isinya 3.175. Paham tidak? Nah, kalau pinjam kayak gini ya. Jadi kalau 0 yang pertama mau minjam ke bilangan yang di depannya tapi angkanya 0 juga, otomatis 0 yang itu yang kedua tuh yang minjam ke angka selanjutnya lagi ya. Nah, tinggal coret baru sudah jadi. Udah kan? Pastilah bisa ya. Oke, kita lanjut. Penyelesaian masalah seputar pengurangan ya. Contoh, Pak Adi memanen buah tomat. Ia memasukkan tomat tersebut ke dalam keranjang A dan keranjang B. Keranjang A tomatnya sebanyak 3.421 buah, sedangkan keranjang B tomatnya sebanyak 7.264 buah. Berapakah selisih tomat keranjang A dan B? Nah, ini yang ditanyakan apa? Berapakah selisih? Ingat, kalau ada kata-kata selisih berarti itu pengurangan ya. Sekali lagi, kalau ada kata-kata dalam soal berapakah selisih, berarti itu caranya dikurangi. Mudah. Dikurangi apa? Kita simak sama-sama. Bagaimana cara menjawabnya? Yang pertama, kalian tulis dulu keranjang A berapa, keranjang B berapa. Keranjang A 3.421 buah, sedangkan keranjang B 7.264 buah. Nah, ini kan yang ditanyakan selisih. Tadi selisih itu adalah pengurangan kan? Pengurangan. Apakah pengurangan A dan B? Salah. Tapi pengurangan yang besar dengan yang kecil.
Di sini yang besar yang mana? Jelas keranjang B karena ribuannya juga sudah 7 kan. Otomatis caranya tulis dulu 7.264. Lalu yang kedua 3.421. Dari mulai 1 dulu, kemudian 2, kemudian 4 dan 3. Baru kita kurangi. Ya. Pengurangan harus dari belakang dulu. 4 kurang 1 3. Bisa kan? Karena atas lebih besar. Kemudian 6 kurang 2 4 ya. Lalu 2 kurang 4. Waduh. Kira-kira bisa tidak ya? Jelas itu tidak bisa. Karena apa? Yang atas lebih kecil. Otomatis pinjam ke 7 ya. 7-nya dicoret, diganti oleh 6, lalu satunya di dekat 2 ya. Jadi berapa itu? 12. 12 kurang 4 berapa? 8 ya. Dan 6 kurang 3 3 ya. Jadi isinya 3.843. Sehingga dalam kesimpulannya, jadi selisih tomat di keranjang A dan B adalah 3.843 buah. Bisa dipahami? Yakinlah Bapak bisa ya. Bapak percayalah kalian bisa memahaminya. Sekali lagi, kalau di dalam soal cerita ada kata-kata selisih, berarti itu caranya dikurangi ya. Kalau ada kata-kata selisih berarti itu caranya dikurangi. Oke, bisa kan? Paham? Dikuranginya apa? Kurangi yang besar, kurangi yang kecil. Lihat aja itu kan, 7.264 dikurangi 3.421 ya. Tidak 3.421 dikurangi 7.264, tapi 7.264 dikurangi 3.421. Hasilnya 3.843 buah. Paham kan? Pasti Bapak yakin kalian bisa dan paham. Ya, mungkin itu pembelajaran kita hari ini dalam pengurangan muatan pelajaran matematika. Jangan lupa sekali lagi pesan ibu apa? Masih ingat? Mencuci tangan pakai sabun, memakai masker, dan menjaga jarak ya. Sekian dari Bapak, semoga belajar hari ini ada ridho dari Allah Subhanahu wa taala sehingga menjadi ilmu yang sangat bermanfaat untuk kita semua. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.